Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayat 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan doa seorang pemimpin. Sekali lagi, ini adalah doa seorang pemimpin. Yesus sebagai seorang pemimpin dari murid-murid, sebagai seorang gembala agung, dia seperti sebuah tudung, saudara. Seperti sebuah tudung yang menaungi orang-orang yang dipimpinnya, dinaungi di dalam doanya, dilindungi di dalam doanya. Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Selama orang yang dipimpinnya itu berada di dalam naungannya, maka Yesus menjamin imannya tidak akan gugur. Walaupun begitu berat cobaan, walaupun begitu besar godaan yang dihadapi, tetapi Yesus berkata imannya tidak akan gugur. Karena Yesus sebagai seorang gembala agung, sebagai seorang pemimpin, menudungi mereka, menudungi dalam doa. Saudara-saudara, itu sebabnya sekali lagi kitab Ibrani mengajarkan kita, saudara-saudara, mengingatkan kita betapa penting kita untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita di dalam Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudara, inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Taati pemimpinmu di dalam Tuhan. Saudara, di mana saudara berada, dibuat oleh Tuhan, diletakkan oleh Tuhan, dicangkokkan oleh Tuhan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Di gereja lokal saudara berada, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Jangan membuat pemimpin-pemimpinmu disebutkan berkeluh kesah karena kehidupan kita, karena ketidaktaatan kita, karena persungutan kita. Jangan. Kata Alkitab, saudara-saudara, hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Kalau pemimpin-pemimpin kita harus berkeluh kesah karena sikap hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Salah satu contoh, saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur dikisahkan tentang hamba Tuhan Musa yang begitu berkeluh kesah. Bahkan disebutkan hatinya menjadi pahit karena sikap ulah orang-orang yang dipimpinnya. Mazmur 106 ayat 32 dikisahkan demikian. Mereka, bangsa Israel, menggusarkan dia dekat air Meriba. Menggusarkan Tuhan dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudara-saudara, dalam satu kisah dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, mereka menggusarkan Tuhan, membuat Tuhan marah di dekat air Meriba.
Sehingga disebutkan Musa teledor dengan kata-katanya. Kenapa Musa sampai teledor dengan kata-katanya? Karena hatinya begitu pahit. Mereka orang Israel memahitkan hatinya, memahitkan hati Musa. Saudara-saudara, dan hal itu tidak mendatangkan keuntungan bagi siapapun juga. Baik bagi Musa, baik juga bagi bangsa Israel, tidak mendatangkan keuntungan apapun. Yang ada adalah kerugian. Karena baik Musa maupun bangsa Israel pada waktu itu, akhirnya mereka sama-sama tidak diizinkan Tuhan masuk menikmati tanah Kanaan, menginjakkan kaki di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Permintaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika demikian. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 25 disebutkan, saudara-saudara, doakanlah kami. Ini saudara-saudara. Kalau pemimpin saudara juga mendoakan saudara, menudungi saudara dalam doanya, pemimpin saudara melindungi saudara dalam doanya di hadapan Tuhan, maka kita sebagai orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya juga wajib, saudara-saudara, sebagaimana permohonan Paulus, saudara-saudara, doakanlah kami. Pemimpin saudara bukanlah Superman, bukanlah malaikat yang tidak bisa berdosa, saudara-saudara, yang kebal terhadap godaan, yang tidak akan pernah marah dan lain sebagainya. Bahkan Musa pun seorang yang paling lembut hatinya di hadapan Tuhan di antara segala manusia, dia bisa menjadi pahit hatinya. Pemimpin saudara adalah manusia biasa, sama seperti kita semuanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, doakanlah kami. Artinya, baik orang yang dipimpin maupun seorang pemimpin, hendaknya kita sama-sama saling mendoakan, sehingga kita sama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau kita saling memahitkan hati satu sama lain, hal itu tidak akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Tapi ketika kita saling mendoakan, saudara-saudara, saling menguatkan, saling mendoakan, saling melindungi, menudungi di dalam doa, maka kita sama-sama akan mendapatkan berkat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.